Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kesempatan ini kami lagi akan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Lewat firman Tuhan yang akan membawa kami pada kebenaran. Karena kami perlu firman-Mu dalam setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman dan jadi pelaku dalam firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mau baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjadi perenungan kita pada minggu pertama di bulan Maret 2024. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ayat 8 berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah prinsip-prinsip dalam kehidupan kekristenan. Untuk memahami apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saudara, hidup ini tidak lepas dari persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Sebagaimana ketika Yeremia berfirman kepada umat Tuhan bangsa Israel, di tengah tekanan hidup pergumulan yang mereka hadapi. Yeremia berkata dalam ayat di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, dan ini menjadi pesan dalam hidup kita, bahwa apa yang kita alami dalam hidup, persoalan dan pergumulan yang kita alami dalam hidup, tidak ada yang dapat kita andalkan yang dapat memberikan jaminan kita hidup tenang, aman, damai. Selain firman berkata, hanya Yesus yang kita andalkan. Dan ini menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. Sebab firman Tuhan memberikan jaminan. Dan disebut dia adalah orang yang diberkati. Sekali lagi dia disebut orang yang diberkati. Saya dan saudara, saya percaya kita mau diberkati. Nah, mengacu kepada prinsip firman Tuhan, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala aspek apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudari kasih Tuhan, mengapa kita perlu dan ini menjadi hal mutlak penting untuk kita mengandalkan Tuhan? Untuk kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita manusia biasa, kita terbatas. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Saudara-saudara, sebab firman Tuhan mengajarkan demikian. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia diidentikan sama seperti pohon. Saudara memberikan uraian di ayat 8. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air bicara sumber kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan maka dia akan mendapatkan kehidupan. Saudara-saudara, tidak hanya kehidupan secara badani tetapi kehidupan kekal. Kehidupan secara rohani. Saudara-saudara kasih Tuhan, air adalah bicara kehidupan. Dan air juga adalah bicara tentang firman yang memberi kehidupan. Maka ketika kita percaya, ketika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita akan hidup olehnya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian, orang yang mengandalkan Tuhan, juga pun dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara-saudara kasih Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan dapatkan kekuatan. Akar adalah penopang pohon, sehingga dia kuat menopang pohon itu. Kalau tidak ada akar, maka pohon itu bisa tumbang, saudara-saudara. Maka orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang memiliki akar, yang akan merambatkan akar-akarnya. Maka ketika ada badai, ketika ada angin, ada gelombang, maka dia tetap tegak berdiri. Karena ditopang oleh akarnya itu. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya percaya saudara sampai hari ini tetap kuat tegak berdiri. Karena ada akar yang menopang itu. Yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena engkau mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus di atas segala-galanya. Berikut dalam ayat di sini saya percepat. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Artinya di sini, saudara-saudara, dia memiliki satu kehidupan yang produktif. Ya, memiliki satu kehidupan yang produktif, yang subur, saudara-saudara. Kehidupan rohaninya subur. Dia menghasilkan buah. Nanti di ayat selanjutnya mengatakan demikian. Daunnya tetap hijau. Ini pertanda ada kehidupan di dalam dia. Yaitu kehidupan rohani yang terus naik dan terus maju. Satu kehidupan yang senantiasa menjadikan pribadi yang terus layak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Puji Tuhan.
yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, siapa yang tidak ada kekhawatiran? Kekhawatiran itu ada. Tetapi ketika kita menaruh percaya mengandalkan Tuhan, maka di dalam diri kita ada kemampuan untuk kita bisa mengatasi semua keadaan. Saudara-saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu dapat terkendali. Saudara-saudara, karena ada Yesus, kata dalam Alkitab, yang tidak khawatir. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata dalam tulisan firman-Nya, janganlah kamu khawatir. Mengapa? Dasarnya apa? Karena kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan mencari buah dalam hidup ini. Amin. Tuhan mencari buah dalam kehidupan saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ini menjadi ciri khas orang yang mengandalkan Tuhan. Maka ada buah yang keluar daripadanya. Buah apakah itu? Buah-buah kebenaran. Galatia pasal 5, buah-buah roh, di mana dia akan menjadi berkat bagi orang lain, dia akan menjadi saksi bagi orang lain, dan orang lain akan terbangkitkan, dan sesuatu yang dapat orang lain nikmati dari diri kita. Maka itu sebabnya firman Tuhan berkata, tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, tidak menghasilkan buah, ada sesuatu yang keluar dan dapat dinikmati oleh orang lain. Itulah sebabnya maka kembali kepada apa kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi, tetapi saya mengatakan, untuk supaya kita tetap kuat, kita tetap produktif, kita tetap menghasilkan buah, kita dapat terkendali dalam setiap situasi dan keadaan, maka kembali kepada apa kata firman Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri, tidak mengandalkan kekuatan dunia, tetapi mengandalkan Yesus. Karena ada jaminan, maka diberkatilah dia. Saya diberkati, saudara-saudara juga pun diberkati. Ayat yang sebelumnya mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi Alkitab mengajarkan, andalkanlah Tuhan. Amin, saudara-saudara, andalkanlah Tuhan. Yaitu Yesus di atas segala-galanya dalam setiap segi kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara untuk firman Tuhan, dan mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa di sorga, yang mengingatkan kami dalam kondisi apapun, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap menaruh percaya hanya kepadamu. Sebab ketika kami mengandalkan Engkau, maka dalam kehidupan kami akan kami alami kekuatan baru. Dalam kehidupan kami akan menjadi pribadi yang produktif. Dalam kehidupan kami akan menjadi pribadi yang makin layak berkenan di hadapan-Mu. Tolong jemaat Tuhan ya Tuhan, hamba berdoa. Engkau yang berjanji lewat firman, yang menjadikan sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya lewatan Tuhan menjadi bagian seluruh jemaat. Lewat firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami mengandalkan Engkau, maka kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih, berkat menjadi bagian semua kami, berkat jasmani rohani, terlebih keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, amin.